saya stand up sampai di belakang kuburan. Saya jadi merinding, takut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang cing nyababe, kawan-kawan, saudara, bapak, ibu, nyonya, nenek, engkong. Saya, penampilan saya cukup keren lah, lumayan. Ya, kalau keren lagi ya, penampilan saya emang cukup seperti ini. Saya tahu berusaha itu dengan kesabaran dan penuh keikhlasan. Yakin saya sabar, saya stand up sampai di belakang kuburan. Saya jadi merinding, takut saya. Untuk ingin menjadi terkenal di stand up ini, ya mula-mula sih saya agak-agak takut dengan keadaannya, ya malu, terus juga banyak juga yang nonton. Sampai saya gugup, sampai keringetan, sampai saya lepek. Yakin malunya saya tahan. Ya katanya sih jalanin aja, penuh kesabaran dan keikhlasan, dan juga tahan malu. Nah, yang saya bikin saya malu ini, saya ini kan belum cukup terkenal juga. Ya nama saya sih emangnya Adul, ya apa adanya kayak begini. Ya kalau bisa sih, kalau sampai ya viral, sampai seluruh jagat maya ini saya viral, aduh saya nggak bisa janji dah. Yang udah katanya ntar kalau janji, wah takut sombong lah, takut ya urak-urakan lah. Saya ingin jadi terkenal, saya apa adanya begini. Ya kalau emangnya di tahun ini saya ya cukup emang agak-agak stand up saya bagus, mungkin ya emang rezeki saya. Amin ya Allah, amin. Saya setiap ngelakuin, setiap saya melangkah, satunya nggak saya lupa, itu saya baca bismillah. Dan saya penuh perjuangin dengan langkah kaki saya ini melangkah. Begitupun para kawan-kawan yang baru-baru memperjalankan atau ya berusaha, keyakinan diri untuk memperjuangkan. Semangat kawan, teruslah semangat, jangan pantang menyerah. Yang penting kita jangan sampai ngerugikan orang lain, kawan. Penampilan saya apa adanya. Kenapa saya berani stand up di belakang kuburan? Walaupun saya agak-agak ya dikit-dikit merinding sih. Ya jujur sih saya ini emang sutradaranya kan yang tadi saya bilang agak-agak stres juga. Sampai saya keringetan, saya bilang. Tapi saya tetap semangat selagi saya tidak merugikan orang lain. Satu, di dalam hati saya, keyakinan saya,
maju, pantang menyerah, penuh semangat, harus memperjuangkan dengan kesabaran buat para konten-konten di dunia jagat maya ini. Saya ingin jadi stand up ini supaya saya jadi profesional dan lebih bagus. Bagaimana caranya? Walaupun yang udah saya ngomong agak ya kumur-kumur lah, saya agak-agak ya bau lah. Jujur dalam hati saya pun ingin menghibur para yang fan sama saya dan subscribe sama saya, itu pun yang hatinya memang buat ngebantu saya di stand up ini. Saya terima kasih, tapi dulu saya belum berakhirin stand up ini. Jujur ya, saya pingin gitu ngelucu, pingin banget ya namanya bisa terkenal terus cukup viral. Wah, di mana tuh Bang Adul? Wah, di mana tuh nama komedinya apa? Wah, dia kan orang Bebulak Selapajang, tapi orang tuanya masih ada di Bebulak Selapajang. Dia di mana tinggalnya? Wah, dia tinggalnya di Rawalini sekarang, pindahnya. Oh, wah, dia namanya si Adul. Wah, kemudian dia terkenal. Wah, dia dicariin. Wah, dia udah tenar. Kalau sampai dia itu tenar, termaksud saya, wah, itulah perjalanan hidup saya. Harus kawan-kawan juga harus yakin apa yang di hadapan kawan-kawan, bapak-bapak, encingnya babe, atau pekerjaannya yang mulung, atau pekerjaannya yang semrautan, terus jalanin dan penuh semangat. Saya apa adanya, tapi saya tidak malu dan selagi tidak merugikan orang lain. Di dalam pekerjaan saya, seperti saya bekerja antar barang itu cukup berat. Tahu sendiri saya kerja siang malam. Siang saya kerja di material, malam saya konten. Kalau siang saya kerja di material, encingnya babe, bapak, tukang panggul, saya ahlinya. Percaya nggak kalau saya kerja di material di toko TB Pilar Mas, nama saya Adul, saya kerja. Percaya nggak kalau saya turunin semen itu 800 sak, itu berdua sama teman saya. Itu wah lumayan agak-agak ya, wah lelah atau apa, tapi nekat saya nggak pernah ngeluh, harus maju dan memperjuangkan karir saya, walaupun kerjaan saya itu sebagai tukang kuli panggul. Ya benernya sih saya ini ya satu dalam keyakinan saya modal satu di dalam, maupun itu saya bekerja, ya saya konten, saya selalu jujur apa adanya. Kalau saya yang nggak mau, saya bilang nggak mau. Tapi kalau saya mau, saya bilang mau. Selagi saya tidak merugikan orang lain. Jujurnya, saya di dalam konten ini, stand up ini, memang saya mengadakan komedi Teluk Naga. Saya selalu kalau pulang kerja ini saya nggak langsung balik ke rumah, karena saya selalu keliling. Kelilingnya bukan berarti saya ngelayap, ibarat ngeronda. Saya ngeronda karena kenapa saya pulang ini, saya selalu
tengokin saudara saya yang saya sayangin, empok saya. Sampai saya pulang kerja, saya mampir ke rumah adik saya. Saya pengen tahu kabar mereka orang. Sesudah saya lelah habis dari rumah saudara saya beristirahat. Nah, disitulah tenang hati saya. Karena saya ingin kedamaian dan selalu setiap saya berjalan ingin selalu nyaman, tidak ada hambatan dalam pekerjaan saya. Oke, kawan semua, encang cingnya babe, tuan, nyonya, saya cukup, terima kasih. Saya belum berakhir, belum. Saya ingin menyampaikan lagi. Satu, abang, bapak, empok, encang, cingnya babe, kalau selagi ada orang tua, cintailah dia, sayangilah dia, selagi dia masih pada hidup, meskipun yang berumah tangga, apalagi ini di bulan suci Ramadan, harus rajin tengok-tengokin orang tua. Saya ini bernama, saya ini waktu saya mengenal diri saya menanyakan ke orang tua saya, "Mak, bapak, kok nama saya sih Adul doang?" "Ya emang kenapa? Itu juga bagus, Adul." "Ya udah dah, yang penting mah bagus mah, bapak. Kalau saya emang Adul, itu panjangannya apa?" "Ya pengen sih mak namanya Abdul Rohim." "Abdul Rohim. Tapi agak-agak JU mak." Tapi nggak apa-apa mak, itu kan nama emak yang ditamain buat saya. Alhamdulillah sih. "Terus emak mau sedekah ini nih, sedekah bubur." "Udah mak, nggak usah." Ada yang panggil saya, "Dul," katanya. Wah, saya cukup ya emang agak-agak kesinggung juga sih. Ya, saya cukup agak-agak kesinggung juga. Ya tapi ya nggak jadi masalah sih, karena itu kan pemberian nama orang tua buat saya. Saya pernah merasa punya salah sama orang tua di saat orang tua buat orang tua saya itu, saya punya salah buat sampai nangis di hati saya. Saya merasa bagaimana gitu. Saya cukup di saat itu saya terluka ngelihat orang tua saya nangis gara-gara ya saya sih ya ribut ya, gara-gara ya saya dibilang katanya saya paling keren, anak samping mah katanya kumel-kumel, hitam lagi, jelek lagi, ada yang rambutnya kayak toge katanya. Dia tersinggung, tiba-tiba ada yang ngomong begitu. Pas saya lewat, saya disampak sama teman saya ini. Saya nggak tahu, saya cuekin aja. Saya cuekin aja. Pas sampai saya di rumah, pas besoknya saya keluar lagi, wah, saya dipelototin tuh sama tuh anak. Dibilang katanya saya paling keren lah, paling ganteng lah. Wah, saya biasa aja. Ada juga ibu-ibu, "Dul, lu keren benernya, cuman pakaian lu serebor." Ya emang apa adanya kayak begini. Emang apa adanya. Saya hidup keren, saya nggak mau.
hidup mewah saya nggak mau ya. Kalau emang hidup mewah sih ya biasa-biasa aja. Yang saya ingin patuh satu sama orang tua, itu doang. Saya sayang sama orang tua saya. Oke, buat kawan-kawan semuanya, kalau emang selagi ada orang tua, sayanginlah mereka. Janganlah kau sia-siakan orang tua. Dia yang melahirkan kamu, seorang ibu. Nah, seorang bapak yang membiayaimu sampai kamu akhir kecil, enggak sampai kamu dewasa. Oke, selagi masih ada orang tua kamu, janganlah kau buat salah sama mereka, karena doanya begitupun banjur. Saya kalau ngomongin soal orang tua, saya paling sedih, paling saya nangis. Di saat kala saya pernah merasakan jauhnya dari orang tua saat saya merantau ke daerah Jakarta. Padahal itu enggak jauh, daerah Jakarta. Bukan sampai ke Subang, bukan sampai ya ke Ciamis. Bukan. Jakarta deket. Itu saya yang ingat itu orang tua lagi. Aduh, bagaimana ya? Aduh, ingat ya masa-masa kecil ya. Bahagia hati kayaknya kumpul sama orang tua. Sampai saya lelap tidur, tidak luput dari orang tua. Buat kawan-kawan, saya bilangin sekali lagi, buat abang-abang, buat adik-adik, janganlah membantah kepada orang tua, turutinlah saya. Doanya begitu manjur. Tolonglah. Buat kawan-kawan semua, hargailah orang tua selagi dia masih ada. Kalau perlu, kasih dia makan yang enak-enak. Kasihlah dia penuh senyuman, meskipun kita menderita di belakang. Janganlah kau sembunyi-sembunyikan. Kalau perlu kita bicara dengan yang bagus-bagus, yang kusut-kusut, sumputin. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya maaf kalau saya kurang begitu bagus. Saya apa adanya begini. Tolong dimaklumin dan dimaafkan. Oke, terima kasih banyak. Aduh, sorry, sampai 2 kali assalamualaikum. Saya lupa ngucapin. Saya di dalam Komedi Teluk Naga ini, tolong bantu komen dan subscribe saya, Adul, orang Rawal ini. Terima kasih.